Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menampilkan hasil penelitian kami selama 2 minggu. Dengan kami mengambil studi kasus yaitu Lamtoro menggunakan software Python 3,7. Pembahasan pada video ini akan mencakup 5 judul besar, yaitu pengumpulan data, harga tengah dan deviasi, yang ketiga coding menggunakan Python 3,7, yang keempat diagram dan dashboard, yang kelima adalah pemanfaat pembelajaran. Tahap pertama dalam melakukan penelitian adalah pengumpulan data. Diambil dari puluhan Lamtoro yang terdapat pada lapangan pemuda Perumahan Bumi Sejahtera Simpang 3. Kami menggunakan 2 variabel, yaitu daun dan buah. Sampel kami yaitu 100 buah dan 100 daun Lamtoro. Lalu seperti apa yang kami hitung? Jadi kami membutuhkan 100 tangkai anak daun untuk kami hitung jumlah daun per satu tangkainya. Jadi kami mempunyai 2 tabel untuk masing-masing variabel kami, ada tabel buah dan tabel daun. Oke guys, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengolah data pada data yang sudah kita kumpulkan tadi. Pada data buah, nilai minimalnya itu adalah 8 dan nilai maksimalnya itu adalah 27. Sedangkan pada data daun, nilai minimalnya itu adalah 6 dan nilai maksimalnya itu adalah 18. Setelah itu, kita sajikan dalam bentuk tabel frekuensi, di mana tabel frekuensi ini ada tabel frekuensi daun dan tabel frekuensi buah. Yang mana tabel frekuensi ini telah kita bagi menjadi 7 kelas. Selanjutnya, kita satukan kedua tabel frekuensi ini menjadi satu tabel yang sudah kita kelompokkan berdasarkan kelasnya, yaitu kelas 1 sampai kelas yang ke-7. Kita masuk kepada harga-harga tengah. Baiklah, ini dia tabel harga-harga tengah. Ada frekuensi, ada nilai, yaitu rentang nilai yang intervalnya adalah 3. Kemudian tepi kelas, nilai tengah, dan frekuensi dikali nilai tengah. Pertama, kita cari dulu min. Dalam min, rumusnya itu hanya jumlah frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Hasilnya adalah 17,91 karena 1791 per 100 adalah 17,91. Selanjutnya adalah median. Median ini kuncinya terdapat pada N per 2. N ini adalah jumlah frekuensi dibagi 2. Kemudian jumlah frekuensi dibagi 2 adalah 50. Maka kita cari 50 itu berada di frekuensi yang mana. Kita jumlahkan dari frekuensi yang pertama, yaitu 4 ditambah 16 ditambah 23 ditambah 17. Maka nilai 50 itu terdapat pada angka 17. Masukkan ke rumusnya, yaitu kelas tepi bawah median ditambah N per 2 dikurang frekuensi sebelumnya per frekuensi nilai N per 2 tersebut dikali 3. Selanjutnya adalah kuartil 3. Pada kuartil 3 ini kuncinya adalah 3/4 dari N. Kalau kuartil 1, kuncinya adalah 1/4 dari N. Sedangkan kuartil 2 itu sama dengan median, setengah dari N. Oke, karena kita mencari kuartil 3, maka kita cari dulu 3/4 dari N. Sama halnya dengan median, setelah kita cari 3/4 dari N, yaitu 75, kita jumlahkan kembali. Maka 75 tersebut berada pada frekuensi 18. Rumusnya sama dengan yang tadi, hanya saja kita bedakan tepi kelas bawahnya, jumlah frekuensi sebelumnya dibagi frekuensi pada kelas kuartil 3 dikali intervalnya kembali. Hasilnya adalah 22. Selanjutnya desil. Pada desil ini kuncinya adalah N per 10. N ini adalah desil keberapa sih yang ingin kita cari. Nah, pada kasus ini kita menentukan desil keempat yang akan kita cari. Kuncinya adalah 4 per 10 dari N. 4 per 10 dari N ini adalah 40. Kita jumlahkan kembali
frekuensi dari awal, di mana si 40 itu berada. 4 ditambah 16 ditambah 23, maka disitulah terdapat angka 40. Rumusnya adalah kelas tepi bawah desil keempat ditambah 4/10 kali N dikurang frekuensi sebelumnya, jumlah frekuensi sebelumnya, dibagi frekuensi desil keempat dikali kelas interval. Hasilnya adalah 16,11. Selanjutnya itu persentil, hampir sama dengan desil. Kalau desil itu per 10, sedangkan persentil itu adalah per 100. Jadi di sini kita tentukan pada kasus ini kita menentukan persentil yang ke-45. Kita masukkan kembali ke rumusnya, yaitu kelas tepi bawah pada persentil 45 ditambah 45/100 dikali N dikurang jumlah frekuensi dikurang jumlah frekuensi sebelum persentil 45 dibagi frekuensi 45 dikali kelas interval. Hasilnya adalah 16. Dan yang terakhir pada harga-harga tengah, yaitu modus ini adalah frekuensi yang paling banyak. Frekuensi yang paling banyak itu adalah 23 pada kelas ketiga. Rumusnya adalah kelas tepi bawah modus ditambah A per A tambah B dikali C. Yang dimana A itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelum kelas modus. Sedangkan B adalah selisih antara frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelah kelas modus. Maka hasilnya adalah 17,74. Oke, selanjutnya kita masuk ke harga deviasi. Ini dia tabelnya. Tabelnya sudah lebih kompleks dibandingkan tabel harga-harga tengah. Min deviasi. Min deviasi ini hampir sama dengan min pada harga-harga tengah, tetapi pada min deviasi ini rumusnya adalah frekuensi dikali nilai mutlak dari X dikurang X min, yaitu 87,91 dibagi jumlah frekuensi, yaitu 100. Maka hasilnya adalah 0,8791. Kedua itu deviasi standar. Deviasi standar ini rumusnya adalah akar dari jumlah frekuensi dikali X dikurang X min pangkat 2 dibagi N kurang 1. Maka hasilnya adalah 4,67. Dan yang terakhir ada variansi. Pada variansi ini merupakan turunan dari deviasi standar. Jadi kalau misalnya mau cari variansi, kita harus tahu dulu deviasi standarnya itu berapa. Rumusnya itu adalah S kuadrat. S ini adalah dari deviasi standarnya tadi. Tapi di sini kita kuadratkan. Maka hasil dari deviasi standar tadi kita kuadratkan, hasilnya adalah 21,72. Oke, selesai itu tadi perhitungan harga-harga tengah dan harga-harga deviasi yang sudah kita lakukan pada data buah. Selanjutnya teman-teman bisa mencobanya pada data daun yang sudah kita sediakan. Teman-teman bisa mengolahnya sendiri di rumah dan oke, silakan dicoba. Di sini kami mencontohkan salah satu dari diagram kami, yaitu line chart. Berikut adalah coding dari pembuatan line chart menggunakan Python 3,7. Yang pertama ada import matplotlib pyplot sqlt. Itu adalah import library, yaitu di Python sendiri menyediakan library bernama matplotlib yang bisa kita import pada lembar kerja kita, dan kita menggunakan library ini untuk pembuatan diagram kita. Jadi matplotlib itu merupakan diagram yang disediakan oleh Python, dikhususkan untuk pembuatan diagram yang menyediakan gambar berkualitas bagus untuk dapat digunakan dalam dunia statistik dan laporan-laporan yang untuk kebutuhan statistik. Selanjutnya adalah nilai x-axis. X-axis ini sama dengan sumbu X pada diagram. Diagram itu mempunyai dua sumbu garis, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal.
Jadi nilai kelas ini kita masukkan ke dalam variabel bernama kelas yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 7 yang merupakan nama dari masing-masing kelompok x-axis kita. Jadi di sumbu x kita itu nanti ada kelas 1 sampai dengan kelas 7. Selanjutnya ada pemanggilan fungsi. Jadi udah kita buat variabel, udah kita import library matplotlib-nya, kita sekarang memanggil fungsi menggunakan plt.plot. Plt itu merupakan alias dari nama library yang udah kita import tadi. Pemanggilannya itu ya dalam kurung, di dalam kurungnya itu ada x, y. Jadi di sini x kita adalah kelas dan y kita adalah buah. Colornya sama dengan g. G itu adalah kode untuk warna green itu hijau. Jadi ada plt plot dalam kurung kelas, buah color G itu merupakan pemanggilan fungsi, yaitu buatkan satu buah diagram line yang terdiri dari kelas sebagai sumbu x-nya dan buah sebagai sumbu y-nya, dan berikan dia warna green atau hijau. Yang kedua, tetap ada pemanggilan fungsi. Karena kita sudah membuat line chart untuk buah, sekarang kita membuat line chart untuk daun. Pemanggilannya sama, tetap x, y. X kita adalah kelas dan Y kita adalah daun. Jadi X, Y itu adalah kelas, daun. Colornya adalah orange. Dan orange itu tetap orange. Untuk penamaan dari color-colornya ini terdapat format tersendiri, bisa di browsing aja untuk warna-warnanya. Dan ada label sumbu Y. Pemberian label ini diartikan untuk pembuatan nama atau keterangan yang terdapat pada diagram kita. Itu nanti bisa kita lihat di hasil diagramnya seperti apa. Dan untuk keterangan teks dalam kurung 0,5,0 dan ada pengelompokan berdasarkan kelas, frekuensi itu merupakan respon dari Python-nya sendiri apabila coding kita sudah benar. Jadi di sini ada pengelompokan berdasar kelas sebagai label dari x-axis atau sumbu x kita, dan ada frekuensi sebagai label dari sumbu y atau y-axis kita. Ada plt.title, yaitu pembuatan label juga, cuman dia di judul, di title, jadi letaknya adalah di atas diagram kita, di tengah-tengah, seperti kita memberikan judul pada gambar biasa. Sama teks 0,5, 1,0 frekuensi buah dan daun itu merupakan respon dari Python kalau coding kita sudah benar. Dan yang terakhir adalah menampilkan, yaitu plt.show. Show kurung itu merupakan fungsi dari untuk menampilkan. Jadi diagram sudah kita buat tadi kita akan tampilkan menggunakan perintah plt.show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Ahadinawati. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang diagram dan dashboard. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Sela and Wina tadi, di sini kami melakukan 8 kali pengodingan dan terjadilah 8 buah diagram. Nah, dari 8 buah diagram tadi, kami akan menjadikannya yaitu dashboard. Nah, untuk kami menjadikannya sebuah dashboard, di sini kami mengeditnya dengan sebuah aplikasi software yaitu Adobe Photoshop. Setelah kami melakukan pengeditan, maka terjadilah gambar seperti yang ada di sini. Nah, ini adalah dashboard dari diagram tersebut. Nah, yang mana dashboard ini adalah kumpulan-kumpulan dari diagram tadi. Diagram-diagram yang ada 8 tadi kami jadikan satu di dalam dashboard. Nah, di sini ada berwarna oranye dan berwarna hijau ya teman-teman. Nah, oranye ini adalah daun dan hijau ini adalah buah. Nah, di dalam dashboard ini di sini ada tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini juga ada stacked bar, kemudian ada line chart, kemudian di sini juga ada box plot buah dan box plot daun. Kemudian di sini juga ada pie plot buah dan pie plot daun. Dari pie plot buah dan daun ini ternyata teman-teman bisa dijadikan satu, yaitu terjadilah dia pie plot buah dan daun. Setelah kami melakukan penelitian kurang lebih 2 minggu, ternyata kami di sini mendapatkan manfaat pembelajarannya. Mau tahu manfaatnya? Ini dia. Oke, manfaat pembelajaran pertama ialah 1. Mampu mengolah data statistik deskriptif menggunakan software Python dan Microsoft Excel. Yang kedua, mampu menghitung harga-harga tengah dan harga-harga regresi data berkelompok.
Yang ketiga, mampu menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Yang keempat, dapat melakukan efisiensi biaya melalui sampling. Dan yang terakhir, mampu mengambil kesimpulan berdasarkan sampel dari populasi. Oke, itulah beberapa manfaat yang kami dapatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian hasil laporan kami, demikian video ini. Kenapa kami memilih Lamtoro sebagai studi kasus kami? Pertama, karena Lamtoro ini sangat banyak terdapat di pinggir-pinggir jalan di Pekanbaru, dan karena mudah ditemui, maka kami jadikan dia sebagai objek penelitian kami. Yang kedua, karena Lamtoro ini ternyata mempunyai manfaat yang selama ini kita tidak tahu manfaatnya apa. Jadi Lamtoro ini dianggap sebagai hanya sebagai tanaman yang banyak tapi nggak tahu mau dibuat apa. Ternyata Lamtoro itu punya manfaat tersendiri yang bisa, salah satunya adalah sebagai obat dari insomnia. Jadi penelitian kami ini, kami harapkan bahwa penelitian kami bisa menjadi referensi dari pengusaha-pengusaha yang membutuhkan, yang mengolah Lamtoro baik daun maupun buah dalam usahanya, bisa menjadikan penelitian kami ini sebagai referensi. Yang penjelasan dari kelompok kami ini, demikian laporan dari kelompok kami, dan demikian video ini kami buat. Semoga dapat menjadi rujukan dan dapat membantu dan dapat berkontribusi dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan, kami akan Jadi silakan mencoba. Gimana sih, aku pala sendiri. Udah lah,